Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Saya share screen sebentar. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Pak. Oke. Terakhir kemarin sampai mana ya? Ada yang masih ingat kemarin terakhir sampai sini? Ethernet framing? Seingat saya sih sampai Ethernet framing. Oke, hari ini kita akan membahas tentang IP addressing. Di sini yang dibahas untuk IP yang di awal ini adalah IP versi 4 ya. Dimana kita ketahui bahwa IP versi 4 ini secara publiknya udah banyak yang langka, bahkan di beberapa regional itu udah habis atau sudah nggak ada slot lagi. Nah, IP ini dipakai untuk proses internet networking. Jadi komunikasi antar jaringan itu menggunakan IP atau internet protokol. Nah, alamat yang digunakan ini alamat logikal, artinya bisa kita ganti sesuai dengan ketentuan yang ada atau sesuai dengan rule dalam penggunaan IP address. Nah, harapannya ketika Anda telah menerima materi ini, Anda bisa mendeskripsikan karakteristik dan feel apa aja yang ada di dalam sebuah IP, kemudian membedakan antara public dan private, serta ada IP-IP yang spesial yang bukan termasuk public maupun private. Kemudian juga diharapkan mampu mengimplementasikan VLSM addressing. Biasanya yang dari SMK itu sudah pernah, SMK ini ya, TKJ itu udah pernah menerima VLSM dan sejenisnya. Termasuk Anda juga sebenarnya kalau sudah ngambil Jarkom, harusnya juga sudah terima VLSM addressing atau subnet, di subnet seperti itu. Kemudian juga menjelaskan apa sih fungsinya gateway, ini juga sudah pernah saya jelaskan juga di perkuliahan yang reguler. Oke, kita lihat saja untuk IP package itu kalau kita bongkar isi package-nya seperti ini ya, seperti gambar yang ada di depan. Ada source MAC, destination MAC, kemudian tipenya, kemudian data, dan terakhir ada FCS atau checksum atau integrity check-nya yang paling akhir ini. Nah, kemarin kalau Anda masih ingat yang frame atau paket data yang ada di layer kedua, kita ketahui bahwa IP itu di sini nilainya 800 dan ini hexa. Kemarin saya juga ada janji untuk memperhatikan Wireshark. Ini contohnya saja. Bisa Anda lihat ya, layar Wireshark saya. Halo. Ya, Pak. Nah, ini yang Anda lihat sekarang harusnya di screen Anda adalah layar Wireshark ini. Oke. Tadi nilainya di sini 800 hexa. Nah, kita bisa lihat nah, ini kita bisa lihat di sini. Nilainya 800 hexa. Karena besarnya, kalau ini dia kebetulan besarnya lebih dari 1500 byte, sehingga ini default frame-nya ini adalah tipenya Ethernet 2. Tapi kalau kita lihat tipenya adalah IP versi 4, di sini nilainya hexa 800 ya, sesuai dengan yang ada di dalam slide.
Nah, kalau kita bongkar lagi dalamnya IP packet header, maka kita bisa melihat berbagai macam field di sini. Ada versinya, kemudian ada header length, ada DS field dan yang lain-lain. Kalau Anda ingin melihat ini detailnya termasuk source IP address, destination IP address, Anda bisa kembali lagi ke Wireshark tadi. Nah, ini nanti dibongkar yang di bagian sini. Nah, ini ada short, ada destination, headernya pakai checksum berapa ini checksumnya, kemudian jenis protokolnya TTL, flagnya, kemudian length-nya, identity-nya, dan yang lain-lain. Jadi kita bisa lihat semua yang ada di sini Anda bisa baca dengan menggunakan Wireshark. Mungkin ada yang nanya, Pak, itu gimana caranya kita bisa mengcapture packet dengan Wireshark? Caranya sebenarnya mudah. Ketika Anda connect dengan suatu jaringan, sebelum Anda connect, Wireshark-nya diinstal dulu terutama, kemudian termasuk paket-paket pendukungnya, kemudian jangan lupa network interface card-nya, entah itu WiFi ataupun LAN card, itu di setting promiscuous mode-nya untuk menerima semua paket atau mendengarkan semua paket yang melewati jaringan. Nah, nanti ketika Anda sudah mulai, sebelum connect di jaringan, Wireshark-nya diaktifkan di istilahnya apa ya, mulai memproses mendengarkan jaringan. Nanti dia akan menangkap paket-paket ini. Mau seberapa banyak yang ditangkap ya terserah Anda, tergantung kebutuhan Anda masing-masing. Nanti setelah selesai Anda bisa stop, kemudian bisa di-analyze paketnya satu-satu. Ini paket apa, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat ternyata paket-paket itu berisikan informasi yang bisa jadi ini berguna untuk Anda menganalisa jaringan yang ada. Dan ini disusunnya dari bawah ke atas ya, dari layer yang pertama, kedua, dan seterusnya. Dari layer kedua dan seterusnya, dan ke atas ini. Jadi susunannya per layer yang di bagian yang kedua ini. Oke, kemudian secara garis besar IP address itu terbagi ke dalam dua bagian. Ada network address dan ada host address. Jadi yang di sini ini menggambarkan network address-nya, yang di sini adalah host address-nya. Sederhananya network address ini seperti alamat jalan. Kemudian host ini adalah alamat rumah. Nah, jadi bisa jadi dalam satu jalan rumahnya bisa banyak. Sederhananya seperti itu. Kalau dibacanya oleh komputer sebenarnya membacanya dalam bentuk binary ya. Jadi dalam bentuk 1010 dan seterusnya. Kemudian dituliskan ketika Anda men-setting jaringan. Sebentar, saya coba aja. Ketika Anda merubah jaringan di sini, ketika Anda masukkan di sini, maka Anda memasukkannya dalam bentuk desimal. Desimalnya dari 0 sampai 255. Kalau lebih gimana, Pak? Ya, misalkan aja coba aja. Lebih pasti nggak bisa. 256 gitu. Nah, itu dia langsung error. Jadi kalau Anda memaksa masukkan 256, dia error. Atau minus deh, minus. Tekan tanda minus, dia udah nggak mau. Jadi nilai di sini dari 0 sampai dengan 255, atau kalau kita heksakan dari 0 sampai dengan FF, 00 FF. Atau kalau kita binerkan di situ, binernya tadi kan desimalnya 255, binernya sampai dengan 111. Oke, kita kira-kira seperti itulah sederhananya. Nah, ada beberapa kelas biasanya di dalam IP address, dari yang kelas A sampai dengan kelas E. Tapi
Tapi kalau dalam jaringan lokal biasanya A sampai C saja yang benar-benar digunakan. Yang sisanya ya buat eksperimental dan yang lain-lain. Untuk alamat defaultnya sebenarnya dalam sebuah segmen, dalam satu segmen IP itu alamat paling awal itu adalah alamat network dan alamat yang terakhir adalah broadcast address. Jadi kalau kita punya alamat 192.168.00, maka ini adalah network address-nya. Kalau kita punya alamat paling pojok, kalau misalkan ini /24 ya, /24, maka paling pojoknya dari /24 ini adalah 255. Nah, ini digunakan sebagai alamat broadcast. Apakah selalu seperti ini? Kalau /24 iya, tapi kalau Anda ngambil /25 itu akan berubah. Anda ngambil /26 itu juga akan berubah. Berubahnya gimana? Ya berubahnya tergantung dengan jumlah bit yang dipakai sebagai network address dan sebagai broadcast address. Nah, kalau di sini kan berarti Anda meminjam satu bit yang ada di sini dijadikan sebagai network address, sehingga sisanya itu akan dijadikan host address. Jadi kalau Anda memperbanyak network address, maka host address-nya akan berkurang. Jadi kalau Anda memperbanyak yang sebelah kiri sini, maka jumlah yang sebelah kanan akan berkurang. Dan sebaliknya, kalau Anda mau memperbanyak jumlah host, maka network address-nya akan berkurang. Nilai network address dan broadcast address ini by default itu biasanya akan langsung di reserve oleh si sistem. Jadi yang paling awal dan yang paling akhir ini akan disimpan atau di reserve oleh si sistem sebagai alamat network dan alamat broadcast. Kemarin saya sudah sampaikan pada Anda, buka kembali bukunya bagaimana cara mengkonversi bilangan biner, desimal, heksadesimal, dan oktal, karena ini akan sangat banyak sekali manfaatnya dalam jaringan komputer. Ini juga konversi yang sederhana seperti ini juga harus Anda ingat gimana caranya merubah binary ke desimal dan sebaliknya, termasuk ke heksadesimal. Heksadesimal nanti akan banyak digunakan untuk format IP versi 6. Jadi IP versi 4 itu pakai desimal, operasinya pakai biner, sedangkan di IP versi 6 dituliskannya dalam notasi heksadesimal. Operasinya tetap sama dengan menggunakan biner. Ini juga harus Anda ingat konversinya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, kelasnya ada A sampai dengan E, yang biasa digunakan dalam jaringan lokal itu adalah yang ini. Jadi dalam jaringan LAN itu yang ini. Yang sisanya multicast dan untuk eksperimental. Nah, khusus untuk jaringan lokal tadi, yang tadi ini umum ya, jaringan publik lah ibaratnya. Yang untuk LAN, private atau untuk LAN atau istilah lainnya intranet, maka IP kelas A itu range-nya seperti yang di atas ini. Kemudian kelas B dan kelas Y ini IP-IP yang dipakai dalam LAN. Special IP address contohnya yang ini 127.000 itu banyak digunakan sebagai 127.001 ini local host biasanya. Kemudian 000
Ini buat kemana saja, artinya IP mana saja any network. Sedangkan untuk network broadcast dipakainya 255, 255, 255, 255 atau FF. Kadang Anda bisa ketemu alamat itu kalau Anda lihat tabel ARP. Saya perlihatkan saja. Nah, di sini Anda bisa lihat tabel ARP ada yang FF gitu, atau ada belakangnya 25 seperti ini. Biasanya dia pasti akan tulisannya FF. Ini ini masih banyak ya yang lain-lain. Anda bisa lihat di internet atau di wiki special address. Kemudian untuk proses komunikasi IP-nya, kita bisa lihat di sini ada 2 buah network ya. Ada 2 buah network. Network pertama yang ini. Network kedua yang ini, yang saya kasih kotak. Kenapa? Ya karena sudah berbeda jaringan, dianggap berbeda jaringan. Ini kurang aja nih. Saya kasih 4 deh. Dari sini kita bisa tahu bahwa ini berada dalam satu network. Yang saya kasih bundaran ini berada dalam satu. Ini kalau digunakan host A ngeping ke host B itu nggak bisa. Karena apa? Ya karena sudah berbeda network. Kalau beda network, apa yang diperlukan? Maka Anda memerlukan di tengah-tengah sini kalau mau ngeping gitu perlu ada yang namanya router. Saya ganti aja. Ganti pennya bisa nggak ya? Jadi di sini perlu ada yang namanya router yang digunakan untuk mengkoneksikan host A ke host B. Tapi dari A ke C itu bisa langsung saling ping. Karena apa? Karena sama-sama dalam satu segmen atau dalam satu jaringan yang sama. Nah, tadi sebenarnya yang /24 itu sebenarnya adalah subnet masnya atau subnetnya ya. Jadi kalau saya kasih tadi di tulisan /24 itu sebenarnya adalah subnet mas ini. 24 itu dari mana? Dari angka 1 yang ada di sini. Kalau Anda jumlahkan, maka jumlah angka satunya ini berjumlahnya 24. Oke. Pak, boleh nggak subnetnya lebih? Boleh. Sepanjang itu sesuai dengan tipikal IP address-nya. Jadi kalau IP address-nya kelas C, maka subnetnya dari 24 sampai dengan /30. Tuh, paling kecil yang 30. Nah, ini kalau kita lihat per defaultnya kelas A, kelas B, dan kelas C, kita bisa lihat di sini ini 8 bit, 8 bit, 8 bit, maka ini 24, yang ini 16, yang ini 8. Jadi dia slash. Untuk apa itu? Ya, Anda bisa gunakan subnet mask untuk proses perencanaan alamat IP address agar Anda tidak membuang-buang IP address. Maksudnya Anda tidak perlu membazirkan
IP address yang cukup banyak, karena kalau di kelas C itu /24 Anda bisa dapat 254 IP address. Sedangkan misalkan dalam kelas itu cuma ada bangkunya, total bangkunya misalkan 50. Ya sebanyak-banyaknya dengan laptop dan handphone habis-habisnya sekitar ya anggaplah 3 kali lipatnya 150. Berarti kan boros nih, masih ada sisa IP address-nya. Selain juga alasan security ya, ngapain kita ngasih blok IP yang lebih banyak daripada kapasitas yang ada di kelas. Atau kalau misalkan kelasnya isinya cuma 10 orang atau ya anggaplah 10 orang, ngapain kita ngabisin sebanyak /24? Tinggal dikurangkan aja, perlunya berapa sih ya, ada yang bisa menampung 14 IP address misalkan. Nah, yang ini yang kita pakai buat mengakomodir yang 10 IP address ini. Contoh, di sini IP kelas berapa di sini? Ada yang tahu? Saya sebut aja namanya ya. Adeliana Oktavianti. Orangnya ada? Adeliana Oktavianti. Ini orangnya ada nggak ya? Halo? Oke. Ini IP-nya kelas B. Kasih tahu aja nih IP-nya kelas B. Kira-kira slash berapa di sininya? Apa? Ini IP-nya kelas B. Kemudian ini tadi subnet masnya 255 255. Halo. Ya, terdengar suaranya. Pertanyaan saya, masih dengar ya Adeliana Oktavianti? Atau kalau misalkan susah mendengar, saya tanyanya bisa dijawab lewat chatnya. Kalau nggak ada jawaban orangnya ya berarti saya anggap nggak hadir perkuliahan gitu aja. Adeliana Oktavianti, masih adakah orangnya? Halo, halo. Oke, berapa subnet masnya? Oke, /16 ya. Oke, berikutnya kalau kita tahu di situ adalah /16. Rahmat Hidayat, kira-kira network address-nya berapa ya? Yang mana Pak? Yang kelas C ya? Kelas B lah ini. Kok kelas Masih kelas B ya? Ya. Yang kelas B berapa ya? Berapa? Boleh pakai kalkulator kok. Loh, boleh pakai kalkulator kok. Ya Pak ya. Satu dua delapan Pak. Hah? 128? Ya. Di depannya berapa yang paling depannya? 172, terus? 168. 168. Coba dicek baik-baik.
128. Di mana yang 128? Yang kedua, Pak. Kok bisa 128? Sudah dilihat belum ininya? Tabelnya. Kosong mungkin, Pak. 001. Sudah dihitung belum? Coba dicek baik-baik. Kalau di sininya 255, Oh, ini berlakunya hukumnya N ya. Maka ini akan tetap ke sini, guys. Ini juga. oh 16. Berarti di sininya 0, 0, 0 bukan? Kan Iya, Pak. 1 kan di N kan 0, 07 di kan 0 kan 0. Network address-nya, broadcast address-nya berapa? Broadcast address-nya Broadcast address-nya alamat paling ujung. Alamat ujungnya dari 0 ini berapa? Alamat paling ujungnya berapa tadi? 255, 255. Nah, tinggal Anda cari di sini berapa jumlah hostnya. Jumlah hostnya 2 pangkat N. N-nya itu ada jumlah di sini. 2 pangkat 16. 2 pangkat 16 ya? Iya, 16. Valid hostnya kurangkan 2. Jadi totalnya 65.534. Hmm. Itu. Oke, kira-kira seperti itulah perhitungannya. Iya, Pak. Nah, kalau seperti ini sekarang saya mau ngelimit jumlah hostnya yang paling mudah aja dulu deh, 10 host. Bagaimana caranya? Kemudian atau saya perlu 20 host seperti yang tadi saya sampaikan di depan tadi. Saya tidak ingin membuang-buang IP address gitu. Pakai apa caranya? Nah, Anda yang bisa lakukan adalah cara yang digunakan adalah dengan melakukan VLSM. Jadi VLSM ini kita menggunakan sebagian di host address ini, misalkan ini IP kelas C ya, berarti IP yang octet yang ada di sini kita pinjam beberapa bitnya agar jumlah network address-nya makin banyak. Ini jumlah network address-nya makin banyak. Kan kita mau mengurangi jumlah host kan, jumlah host yang di sini yang mau kita kurangi, kita batasi lah istilahnya. Maka nanti host address-nya yang di sini jadi berkurang. Sederhananya seperti itu. Nah, contoh misalkan tadi kita defaultnya kan menghitung ini dari 0 sampai dengan 255. Kalau misalkan slash 24. Nah, kalau misalkan slash-nya jadi 25, berarti kan ada 1 bit yang kita ambil nih, 1 bitnya nih, kita tambahin di sini. Kalau ini kan tadi, kalau satu-satu semua di sini, maka ini kan sama dengan slash 24. Kalau satu-satu semua ini dihitung, ini 8 tambah 8 tambah 8 kan 24. Kalau 25 tambahin 1 di sini. Tambah 1 di sini yang saya bulatin ini, tambah 1 di sini. Nah, kalau kita hitung ini sisanya angka 00 di sini, maka totalnya itu jadinya 128. 128 dari mana? Dari 2 pangkat 7 ya kalau nggak salah. Coba aja nanti dihitung sendiri deh. 2 pangkat 7 itu adalah host address-nya, dikurangin 1 buat broadcast address, 1 buat network address. Jadinya 128 kurang 2.
totalnya 126. Nah, ini total yang IP address yang bisa dikasih adalah 126. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, kalau kita punya 192.168.10/24 yang ini ya, kita mau ngebagi di sini ada, di sini ada, di sini juga ada. Maka kita bisa mendistribusikan /24-nya ini dipecahin, dikecilkan, dijadikan angka-angka atau slash yang mendekati ininya, direkayasa bagaimana sisa hostnya itu mendekati angka-angka yang ada di sini. Kalau di contoh tadi kan kita angkanya di sini kita rekayasa, kita ambil 1, slash-nya dinaikkan jadi 25 di sini. Saya kasih warna biru aja. Dari 24 kita jadikan 25, maka jumlah host address-nya berkurang, jumlah host address-nya jadi sekian. Nah, begitu juga dengan yang di sini. Bagaimana caranya kita merekayasa yang 24 ini dinaikkan dengan angka-angka tertentu sehingga host address-nya di sini bisa didekati oleh slash yang kita rekayasa tadi itu. Silakan Anda cek lagi subnetting ya, materi subnetting itu banyak ada di internet juga. Harus banyak berlatih. Kalau di internet kayaknya ada deh ini apa kayak semacam tools atau game yang bisa dipakai untuk menghitung yang ini tadi, subnet tadi. Caranya seperti yang saya sampaikan yang di slide yang ini ya. Oke, kemudian CIDR atau classless interdomain routing. Ini ketika kita di sini membuat router dengan alamat yang ada di sini, maka antar LAN ini bisa saling berkomunikasi. Karena apa? Karena ini punya subnet yang lebih besar daripada yang ada di sini. Sehingga dengan memanfaatkan itu, node-node yang ada di dalam LAN ini bisa berkomunikasi lewat router ini ke LAN yang lain. Jadi kalau Anda tahu pemanfaatannya VLSM, nanti itu dipakai juga bisa dipakai untuk CIDR ya. Jadi Anda bisa menghitung setiap segmen LAN yang ada di sini, kemudian memberikan satu segmen IP yang lebih tinggi di depannya agar routing yang ada di belakangnya ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain antar node yang ada dalam LAN tersebut. Berikutnya gateway. Nah, gateway ini sederhananya adalah pintu gerbang ya. Kalau kita dari Unmul itu misalkan, dari Unmul mau ke Tenggarong, saya mau tanya dulu deh. Dari Unmul mau ke Tenggarong, pintu gerbangnya ada di mana? Junita Selin. Orangnya ada kan ini? Junita Selin? Iya, Pak. Kalau dari Unmul mau ke Tenggarong, pintu gerbangnya ada di? Di host A. Dari Unmul mau ke Tenggarong, Oh, pintu gerbangnya ada di? dari pintu gerbang Unmul, Pak. Iya, pintu gerbangnya Unmul. Ada di? Sebut M ya. Iya, sebut di mana di? Di M Yamin itu, Pak. Ya, di Yamin. Heeh. Muhammad Rizky Gustiawan ya. Kalau misalkan saya mau dari Unmul mau pergi ke Mall SCP, pintu gerbangnya ada di mana? Di Yamin, Pak. Ya, di Yamin. Puji Nur Afifah. Kalau saya dari Unmul mau pergi ke Jakarta, pintu gerbangnya ada di mana? Yamin, Pak. Ya, jadi pintu gerbang itu tempat di mana paket akan keluar dari lokasi kita. Nah, kalau misalkan kita dari A itu mau ke host B misalkan, maka
maka pintu gerbangnya itu ada di depan. Nah, depannya mana? Depannya ini. Tuh. Gitu juga dari host B misalkan. Host B mau ke A. Pintu gerbangnya ada di mana? Pintu gerbangnya B ada di sini. Konsepnya sesederhana itulah. Bisa jadi di belakang ini banyak, ada beberapa host gitu. Pintu gerbangnya akan tetap satu. Ketika tujuannya di sini ada banyak, ya pintu gerbangnya tetap satu. Tadi misalkan di sini ada lagi, di sini ada lagi yang di belakang A ya. Ini misalkan tadi contohnya Tenggarong. Ini mau ke Jakarta. Pintu gerbangnya di mana? Pintu gerbangnya B itu Pak ada di M Yamin. Nah pintu gerbangnya karena cuma satu ya satu aja, ini aja pintu gerbangnya. Jadi mau kemana-mana, kalau ada jaringan yang lain di belakangnya ini, karena pintu gerbangnya cuma